semalam 3 saksi yang kemarin diperiksa itu ada sampai jam 4. Jadi saksi atas nama Sunarto jam 4 pagi menjelang subuh baru pulang. Ya. Ngapain dia memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi? Itu apa? Kondisi penegakan hukum di negeri kita yang hari ini tidak baik-baik saja. Penegakan hukum yang timpang, berat sebelah, tebang pilih, pilih tebang. Apa indikatornya? Semalam 3 saksi yang kemarin diperiksa itu ada sampai jam 4. Jadi saksi atas nama Sunarto jam 4 pagi menjelang subuh baru pulang. Ini sebuah pemeriksaan yang tidak manusiawi. Tidak memperhatikan kondisi fisik orang yang semestinya sudah istirahat. Ini melanggar hak asasi manusia. Jadi begini, saksi itu kan orang yang akan diambil keterangannya berkaitan dengan suatu peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Dan pengambilan keterangan itu tentu dalam batas-batas waktu yang bisa diberikan secara baik begitu. Jadi jam 4 subuh itu, menjelang subuh baru pulang. Tidak manusiawi, jadi ada yang jam 4 subuh, ada yang jam 9 malam, ada juga yang 12 malam. Jadi kemarin kami informasikan ada 3 saksi, yang pertama Bu Meriati jam 9-an, yang kedua Arif Nugroho itu jam sekitar setengah 12-an, dan terakhir saksi atas nama Sunarto itu berakhir sampai jam 4. Jadi 3 saksi ini yang pertama adalah dari aktivis, yang kedua itu dari jurnalis Arif Nugroho, dan yang ketiga dari YouTuber Sunarto. Dan karena itu saya mengimbau, apalagi Pak Kapoldanya kan baru dilantik, tadi ada sertijab. Pak Kapolda yang baru, tolong Pak awasi penyidik agar melakukan pemeriksaan yang manusiawi lah. Dan kami nanti akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib lah. Kasihan masih banyak agenda. Dan kalau memang materinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati. Paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya, ngapain dia memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi? Itu apa tujuannya kalau tidak ingin ya menebarkan teror kepada saksi seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya memang bukan tindakan penegakan hukum, dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Yakni satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Dan kemarin di Jogja kita juga sudah komplain ada tindakan-tindakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang diberangus dengan cara-cara yang tidak manusiawi, katrok ya. Cara-cara yang apa itu deso, cara-cara yang tidak intelektual. Harusnya buku dilawan dengan buku. Saya ingatkan kepada negara ini sudah ada 2 anak bangsa yang menjadi korban karena buku, yakni Jokowi Undercover 2. Jangan sampai ya buku yang harusnya dijawab secara ilmiah, yang Pak Roy Suryo, ya Pak Rizwan Syarifat dan Dr. Tifa membuat buku judulnya apa? Jokowi's White Paper. Itu ilmiah, kaji. Kalau memang nggak siap dengan beda pendapat, keluar dari republik ini. Karena konstitusi di republik ini menyatakan berpendapat itu adalah hak konstitusional, dan memang dalam konteks berpendapat itu tidak mungkin sama, ada perbedaan. Dan kalaupun ada kesalahan berpendapat, itu juga bukan kejahatan. Jadi jangan sampai orang takut berpendapat karena apa? Pertama, beda berpendapat. Yang kedua, salah berpendapat. Padahal beda pendapat dan salah berpendapat itu bagian dari hak konstitusional, bukan maling, bukan korupsi, bukan kejahatan yang bisa dipidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami sudah komplain ada penyelundupan hukum di kasus ini. Tapi ternyata ada 2 tindakan sekaligus. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama, ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Ya, yang kedua, bukan diselundupkan, justru dikeluarkan sebelumnya laporan dari yang awalnya katanya Pradi Bersatu. Begitu SPDP tidak ada itu pelapor atas nama Pradi Bersatu. Yang ada hanya Lecumanan. Sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang terbaru diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa?
Pasal 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan kerusuhan, yang mengakibatkan kerusuhan. Ternyata yang bohong itu justru Pradi Bersatu. Sebelumnya kalau wawancara kemana-mana, dia katakan Pradi Bersatu melaporkan, Pradi Bersatu melaporkan. Ternyata setelah SPDP tidak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu. Begitu kami kritik ini ada kebohongan. Pasal 28 ayat 3 tentang pasal kebohongan ini hilang. Panggilan polisi hari ini tidak ada pasal 28 ayat 3. Jadi seenak-enaknya penyidik menyelundupkan pasal, masukin pasal, seenak-enaknya penyidik mengeluarkan pasal yang sebelumnya ada. Lalu negara ini di mana kepastian hukumnya? Jadi nggak boleh semau-maunya pasal dimasukin, pasal dikeluarin. Kalau memang konsisten ada pasal 28 ayat 3, kenapa hilang di proses penyidikan? Nanti dalilnya itu kan kewenangan penyidik. Nggak bisa ya, kewenangan itu ada batasan. Kalau sejak awal pasalnya apa itu konsisten. Dan harusnya kalau memang pasalnya 310, 311 dan 327A tentang pencemaran dan fitnah, nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yang Saudara Joko Widodo ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Dan hukum kita ini nggak boleh seperti itu. Tangkap duluan, tahan duluan, putusan urusan belakangan. Terbukti dalam kasus Gus Nur, itu kan sebelumnya muncul 156A KUHP. Karena apa? Ya, ngubah hal itu dianggap penistaan agama. Masuk 156A KUHP. Kedua, kabar bohong. Ketiga, delik sara. Ujung-ujungnya apa? Kabar bohongnya nggak terbukti. 156A tentang penodaan nggak terbukti. Yang terbukti hanya 28A. Itu pun sampai hari ini ya, apakah nggak boleh kita ya menyampaikan pendapat yang konsekuensinya itu memang benci. Kita benci kebohongan. Apa nggak boleh benci kebohongan? Kita benci orang tukang bohong. Apa nggak boleh benci tukang bohong? Hak masyarakat kalau mencintai keadilan dan membenci kebohongan. Hak masyarakat kalau mencintai kejujuran, termasuk orang yang membawa kejujuran, dan membenci orang yang tidak pernah jujur, orang yang berulang kali bohong. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya, profesional. Dan salah satu indikator profesionalnya hari ini adalah tidak boleh ada pemeriksaan yang melebihi batas-batas yang kemudian itu tidak dianggap wajar. Yang wajar itu ya sampai maghrib lah. Karena Pak Roy, Pak Rizal, juga Bu Kurnia itu punya keluarga. Nah yang terakhir, saya mau informasikan hari ini pemeriksaannya ada 3 klien kami. Pertama Pak Roy Suryo. Ini adalah pemeriksaan yang pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah pernah diperiksa di tingkat penyelidikan. Yang kedua, Kurnia Triroyani. Yang ketiga, Bung Rizal Fadilah. Kalau Pak Roy ini akademisi, peneliti, Bu Kurnia ini advokat. Yang ketiga, Pak Rizal Fadilah ini aktivis. Jadi ada 3 genre ya hari ini yang diperiksa.